Shalom, di sini saya akan membahas tentang cara belajar kecerdasan buatan, yaitu AI. Sebelum itu, saya akan membahas tentang supervised, unsupervised, dan reformer learning. Dan sebelum saya membahasnya itu, perkenalkan, nama saya Orin dengan NIM 224611081. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama, kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data. Poin yang kedua itu AI digunakan untuk pengenalan pola, pengembalian keputusan, dan prediksi. Poin yang ketiga, terdapat 3 metode utama pembelajaran AI. Jenis-jenis pembelajaran AI. Poin yang pertama itu supervised learning, poin yang kedua itu supervised learning, dan poin yang ketiga itu reformation learning. Nah, saya akan membahas tentang supervised learning. Pengertian dari supervised learning adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan data berlabel. Data tersebut dilatih ke dalam model agar mesin dapat mengenali pola setelah dilatih dan evaluasi. Model dapat digunakan untuk memprediksi data baru secara otomatis. Cara kerja supervised learning yaitu poin yang pertama, supervised learning menggunakan data yang sudah memiliki label. Kemudian poin yang kedua itu data diproses oleh model machine learning. Poin yang ketiga itu model mempelajari pola dari data berlabel. Poin yang keempat yaitu model digunakan untuk memprediksi data baru, yaitu contohnya seperti label memproses ke data dan data ke model dan model ke prediksi. Nah, implementasi supervised learning di dunia nyata. Poin yang pertama itu segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Poin yang kedua itu menganalisis pola pembelian, menemukan produk yang sering dibeli bersama. Poin yang ketiga itu pengelompokan dokumen, mengumpulkan berita atau artikel berdasarkan topik. Dan poin yang keempat itu mendeteksi anomali, mendeteksi transaksi tidak normal seperti penipuan. Dan poin yang kelima itu analisis data besar, membantu memahami struktur data yang kompleks. Poin yang kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode machine learning yang bekerja menggunakan data tanpa label. Model belajar sendiri untuk menemukan pola atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan. Tanpa mengetahui jawaban sebelumnya, metode ini sering digunakan untuk analisis data, eksplorasi data. Cara kerja unsupervised learning. Cara kerja yang pertama itu data yang digunakan tidak memiliki label atau jawaban. Poin yang kedua yaitu data dimasukkan ke dalam model machine learning. Poin yang ketiga, model menganalisis kesamaan dan perbedaan antara data. Dan poin yang keempat itu menghasilkan pola atau kelompok cluster dari data tersebut. Dan di sini data bekerja ke model dan model bekerja ke prediction. Dan implementasi unsupervised learning di dunia nyata. Poin yang pertama itu segmentasi pelanggan berdasarkan pola belanja. Poin yang kedua itu pengelompokan dokumen, berita berdasarkan topik. Dan poin yang ketiga itu analisis pola pembelian produk. Dan poin yang keempat itu deteksi anomali seperti transaksi mencurigakan. Poin yang kelima itu analisis data besar untuk menemukan pola tersembunyi. Poin yang ketiga itu reformance learning. Reformance learning adalah metode machine learning di mana agen belajar melalui transaksi langsung dengan lingkungan. Agen tidak menggunakan data berlabel, tetapi belajar dari reform, hadiah dan punishment, hukuman yang diterima setelah melakukan suatu aksi. Cara kerja reformance learning itu yaitu poin yang pertama, agen berada di dalam suatu lingkungan. Poin yang kedua, agen melakukan aksi tertentu. Poin yang ketiga, lingkungan memberikan reward atau punishment. Poin yang keempat yaitu agen mengevaluasi hasil aksi. Poin yang kelima itu agen memperbaiki strategi agar memperoleh reward maksimal. Di sini agen ke lingkungan dan lingkungan ke reward.
Implementasi performance learning di dunia nyata. Poin yang pertama itu game AI untuk belajar strategi bermain. Poin yang kedua itu robotika untuk belajar bergerak dan bertindak. Poin yang ketiga mobil otonom untuk mengambil keputusan berkendara. Dan poin yang keempat itu sistem rekomendasi menyesuaikan konten pengguna. Poin yang kelima itu manajemen lalu lintas mengatur lampu secara otomatis. Nah, di sini saya akan membahas tentang supervised, universe, dan performance. Nah, poin yang pertama itu supervised. Supervised learning adalah metode machine learning yang menggunakan data berlaber, di mana setiap data input sudah memiliki jawaban atau target. Model belajar dari data tersebut untuk mengenali pola dan digunakan untuk memprediksi data baru. Nah, cara kerja supervised. Poin yang pertama itu accuracy adalah ukuran seberapa banyak prediksi model yang benar dibanding seluruh data. Poin yang kedua itu precision adalah ukuran ketepatan prediksi positif yang dibuat oleh model. Poin yang ketiga itu recall adalah ukuran kemampuan model dalam menemukan semua data positif yang sebenarnya. Poin yang kedua itu unsupervised. Unsupervised learning adalah metode machine learning yang menggunakan data tanpa label, di mana sistem belajar sendiri untuk menemukan pola hubungan atau mengelompokkan data tanpa mengetahui jawaban sebelumnya. Cara kerja unsupervised. Poin yang pertama itu score adalah metrik untuk mengukur seberapa baik data dikelompokkan dalam clustering dengan melihat tingkat kemiripan data dalam suatu cluster dibanding dengan cluster lain. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan hasil clustering yang lebih baik. Poin yang ketiga itu device boarding. Index adalah metrik untuk menilai kualitas clustering berdasarkan tingkat kesamaan antara clustering. Nilai yang lebih kecil menunjukkan clustering yang lebih terpisah dan hasil clustering yang lebih baik. Poin yang ketiga itu performance. Performance learning adalah metode machine learning di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan menerima reward, hadiah, atau punishment, hukuman, atau setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan reward dalam jangka panjang. Cara kerja performance. Cumulative reward adalah total keseluruhan reward yang diperoleh agen selama proses pembelajaran for learning. Poin yang kedua itu average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agen dalam periode waktu tertentu, digunakan untuk menilai kinerja agen secara berkelanjutan. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.